Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septiadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam konteks jasa. Konsumsi jasa dapat dibagi menjadi 3 tahap berikut, yaitu yang pertama adalah tahap pra pembelian, yang kedua adalah tahap transaksi interaksi atau jasa encounter service, dan yang ketiga adalah tahap pasca transaksi jasa. Untuk tahap yang pertama adalah tahap pra pembelian, terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah kesadaran akan kebutuhan, yang kedua adalah pencarian informasi, dan yang ketiga adalah evaluasi solusi alternatif, yang keempat adalah mengambil keputusan pembelian. Ada beberapa teori yang akan membantu kita memahami perilaku konsumsi di tahap ini. Yang pertama itu adalah atribut jasa. Orang sering mengalami kesulitan untuk mengevaluasi produk jasa karena jasa cenderung memiliki proporsi atribut pengalaman dan kepercayaan yang tinggi, sehingga sulit bagi konsumen untuk menilai produk jasa sebelum pembelian. Yang kedua, risiko persepsi. Karena banyak produk jasa yang sulit dievaluasi, para konsumen memandangnya berisiko yang lebih tinggi. Karena pelanggan tidak suka mengambil risiko dan lebih menyukai pilihan yang aman, perusahaan harus menerapkan strategi pengurangan risiko seperti penawaran percobaan secara cuma-cuma dan garansi. Kemudian di dalam tahap pra pelayanan ada ekspektasi layanan. Hal ini dibentuk dari pencarian informasi dan penilaian atribut-atribut layanan. Komponen ekspektasi ini meliputi tingkat layanan yang diinginkan, desired service, layanan yang memadai atau adequate service, dan layanan yang diperkirakan, predictive service. Di antara tingkat layanan yang diinginkan dan memadai terdapat sebuah zona toleransi di mana pelanggan mau menerima variasi tingkat pelayanan yang diberikan. Kemudian ada keputusan pembelian. Hasil dari tahap pra pembelian adalah keputusan pembelian yang sebagian besar diambil berdasarkan ekspektasi kinerja dan persepsi risiko dari berbagai alternatif solusi. Banyak keputusan yang melibatkan pertukaran yang kompleks di antara beberapa atribut, biasanya termasuk juga harga. Dan untuk tahap yang kedua, yaitu adalah tahap proses pelayanan. Terus pelanggan memulai mengalami dan mengkonsumsi jasa. Beberapa konsep dan model ini ada tahap untuk memahami perilaku konsumen tersebut dari pelanggan. Yang pertama adalah metafora moment of truth, mengacu kepada titik sentuh pelanggan yang dapat membuat atau memutuskan hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, kita membedakan antara layanan kontak tinggi dan kontak rendah. Layanan kontak tinggi sangat menantang karena memiliki banyak titik kontak dan moment of truth yang harus dikelola. Sebaliknya, layanan kontak rendah sering kali diantarkan melalui situs internet, peralatan misalnya ATM atau call center dengan kontak pelanggan yang relatif lebih sedikit. Dan kemudian selanjutnya ada model servaction, meliputi inti yang bersifat teknis dan sistem penghantaran layanan. Kemudian ada inti bersifat teknis terdapat di belakang layar dan tidak terlihat oleh pelanggan, tetapi yang terjadi di belakang layar ini dapat mempengaruhi kualitas aktivitas di depan layar. Karena itu, aktivitas di belakang layar harus dikoordinasikan dengan aktivitas di atas layar. Kemudian yang selanjutnya, sistem penghantaran layanan terdapat di atas layar dan terlihat oleh pelanggan. Hal ini meliputi seluruh interaksi yang membentuk pengalaman layanan, di mana pada layanan kontak tinggi meliputi interaksi pelanggan dengan lingkungan layanan, pegawai, dan para pelanggan lain. Setiap tipe interaksi ini dapat menciptakan atau menghancurkan nilai. Perusahaan harus mengatur seluruh interaksi ini untuk menciptakan sebuah pengalaman layanan yang memuaskan. Kemudian selanjutnya, teater dapat digunakan sebagai metafora untuk proses penghantaran layanan, dan perusahaan dapat memandang layanan mereka sebagai pementasan pertunjukan menggunakan peralatan panggung dan para aktor, serta mengelolanya dengan baik. Peralatan panggungnya adalah fasilitas dan peralatan. Kemudian aktor-aktornya adalah para pegawai dan para pelanggan. Untuk yang selanjutnya, setiap aktor harus memahami peran dan naskah mereka untuk dapat melakukan bagian mereka dengan baik. Perusahaan dapat menggunakan teori peran dan naskah untuk dapat mendesain, melatih, mengomunikasikan, dan mengelola peran dan naskah pelanggan dan pegawai dengan lebih baik lagi. Untuk pada tahap yang terakhir atau pasca pelayanan,
Para pelanggan mengevaluasi kinerja layanan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Di mana dari hal tersebut, kepuasan adalah suatu kontinum dari titik tingkat kepuasan yang sangat tinggi sampai ketidakpuasan yang paling mendalam selama kinerja dirasakan masuk ke dalam zona toleransi, yaitu di atas tingkat layanan yang memadai, maka para pelanggan akan cukup merasa puas. Jika kinerja dirasakan mendekati atau melebihi tingkat layanan yang diinginkan, maka para pelanggan akan merasa sangat puas. Kemudian selanjutnya adalah kegembiraan pelanggan atau customer delight akan timbul jika diskonfirmasi positif digabungkan dengan kesenangan dan kejutan. Para pelanggan yang sangat puas kemungkinan akan melakukan pembelian ulang, tetap loyal terhadap penyedia layanan, dan menyebarkan word of mouth yang positif. Tetapi pelanggan yang tidak puas akan mengeluh atau beralih ke penyedia jasa lainnya. Demikian paparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila bisa bilal haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.